Tips. Sekarang saya bersama teman saya Indah. Hai Kompas. Apa kabar Indah? Iya, kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih. Sekarang saya bahas dengan Indah, psikolog kita. Oke, kita mau cerita tentang ini Indah. Kita tahu ya kalau weekend itu pasti saat yang ditunggu keluarga. Ya, ibu dan bapaknya libur, anak-anak libur gitu ya. Pasti mereka pengen membuat acara bersama-sama dengan keluarga ya, kegiatan bersama. Kadang-kadang alternatifnya tuh sebenarnya banyak, tapi yang biasanya diambil tuh biasanya ke mall ya. Jadi seringnya ke mall ya. Seringnya ke mall karena mall tuh semua ada di situ. Kira-kira nih pengen tahu aja nih ya, efek psikologisnya sebenarnya ke anak tuh apa sih kalau sering kali ke mall ya? Memang ke mall itu sekarang sudah jadi alternatif utama pergi saat weekend ya. Seringnya ke mall ya. Gitu. Jangankan anak-anak, orang tua juga seneng gitu ya ke mall ya, apalagi kalau ada diskon. Iya, diskon pasti seneng banget deh ya gitu ke mall. Nah, namanya sering ya gitu ya, apa-apa yang sering atau yang banyak itu pasti akan ada efeknya gitu. Nah, efek utamanya adalah memang pergi ke mall adalah membentuk perilaku konsumtif pada anak gitu. Kenapa bisa terjadi? Kan kita lihat ya di mall itu kan semua didisplay dengan baik gitu ya, akan merangsang semua sensori manusia, terutama pada anak-anak yang memang kemampuan kontrolnya juga masih tidak sebaik orang dewasa gitu. Jadi misalnya persepsi visual atau sensori visualnya di mana saat dia lihat mainan mungkin di rumah udah punya, tapi karena dipajang di toko keren banget ya. Dia cahayanya terang, warnanya bagus gitu ya, jadi pengen lagi, pengen beli gitu. Kalau di rumah udah numpuk. Terus dari rasa sama penciuman dari makanan yang kebayangkan di food court itu ya gitu ya, enak-enak semua gitu ya. Mungkin menunya cuma nasi goreng atau ayam goreng yang anak-anak juga di rumah sering dibikinin sama mamanya gitu, tapi kok kalau di mall jadi kayak yang enak banget ya gitu ya. Karena kan dari ciuman, terus rasanya juga pasti biasanya beda sama yang di rumah gitu. Jadi anaknya pengen makan, pengen beli gitu ya. Sama mungkin kalau dari selain penglihatan, pendengaran juga kalau misalnya kayak mainan-mainan games-games yang di mall itu kan gitu kan, di warna permainan, jadi kan anak-anak tuh dirangsang untuk denger kok ada pakai musik. So kita misalnya berhasil ada bunyi dong ting apa gitu kan, jadi membuat anak makin tertarik dan makin kayak tertantang aja untuk main lagi. Jadi kan mau nggak mau yang tadinya sebenarnya mungkin nggak perlu atau nggak butuh, tapi begitu di mall karena semua dirangsang jadi ingin. Nah itu tadi akhirnya yang membentuk perilaku anak menjadi konsumtif dan kurang bisa menahan diri. Kalau terlalu banyak ya. Kira-kira kalau alternatifnya nih, supaya ada alternatif orang tua, apa sih yang bisa dilakukan di weekend ya selain ke mall ya? Jadi selain ke mall nih ya, sebenarnya ini kan saat Sabtu Minggu di mana-mana semua ayah, ibu, anak itu ada di rumah, memang sangatnya waktu yang sangat berharga. Dimana pada saat weekday anak-anak itu pada sibuk masing-masing, bisa orang tua bekerja atau mengurus rumah, sibuk, anak-anak di sekolah, jadi kan waktu ketemunya sedikit. Kalau weekend itu kita bisa seharian ketemu. Dan sebenarnya saat bersama itu walaupun tidak pergi kemana-mana gitu ya, hanya ada secara fisik gitu ya, itu sebenarnya sudah menjadikan kualitas tersendiri buat anak gitu, dimana ada bonding yang kebentuk ya di situ gitu. Dia merasa nyaman, aman karena ada orang tua dekat mereka gitu. Jadi tidak perlu langsung kita pergi yuk libur nih ke mall atau terus itu wajib itu semua gitu. Nah, jadi di rumah juga pasti bisa menyenangkan, misalnya masak bareng ya, yang biasanya makannya catering harian ini cuma mungkin hanya nasi goreng atau apa, anak tuh pasti happy banget. Makan spesial di weekend gitu ya. Makan bareng gitu di rumah, atau misalnya beres-beres rumah bareng gitu. Terus kalaupun memang pergi ya cari bisa jadi alternatif kan, sekarang kan banyak taman kota gitu ya. Hanya jalan pagi, bersepeda bareng di pagi hari ke taman kota, ke hutan kota, itu akan jadi alternatif yang sangat menyenangkan buat anak gitu. Dan mereka juga bisa, apalagi kalau ke taman atau ke hutan kota kan yang suasana lebih tenang, bisa buat terapi relaksasi juga buat anak. Lebih santai ya. Kira-kira tips-tipsnya apa sih nih buat orang tua ya dalam menghadapi weekend nih, kira-kira gimana? Weekend, nah sebenarnya kayak kita tidak melarang pergi ke mall ya, gitu ya. Kalau untuk alternatif weekend juga kita masih perlu gitu untuk pergi ke mall gitu. Hanya mungkin frekuensinya. Tips yang pertama tuh frekuensinya, yang tadinya mungkin tiap weekend pasti ke mall atau makan
seminggu lebih dari sekali ke mallnya kita kurangi gitu. Biasanya kita batasi sebulan sekali aja deh ya ke mallnya, nggak perlu tiap bulan tiap minggu harus pergi ke mall. Nah, batasi dulu pertama itu frekuensinya. Yang kedua, buat kesepakatan sama anak sebelum pergi ke mall. Itu penting banget. Jadi misalnya yuk kita bulan ini yuk kita ke mall A gitu. Tapi kita di situ sebenarnya hanya mau makan aja gitu, karena misalnya ibunya lagi masak nih, yuk kita makan di mall, nggak apa-apa gitu, tapi nggak beli-beli ya gitu, karena kan kita lagi nggak butuh mainan, kita lagi nggak butuh sepatu, kita lagi nggak butuh apa, jadi kita cuma makan aja. Jadi kalaupun kita boleh pergi ke toko mainan, tapi saat ini lihat-lihat aja ya, tidak membeli gitu. Jadi saat anak merengek, menangis, ya orang tua harus kuat, biarkan saja karena sudah kesepakatan di awal. Jangan gitu. kalah gitu, Jangan kalah sama anak. Benar. Yang ketiga ya tadi, cari karena frekuensinya sudah dikurangi dan sudah ada kesepakatan, dicari alternatif. Orang tua harus lebih kreatif lagi, cari kegiatan di luar. Dan sekarang kan sudah banyak juga ya vendor-vendor yang menyediakan kegiatan alternatif kayak cooking class gitu ya, atau outbound gitu. Jadi dieksplor aja semuanya dan tetap sesuai budget orang tua gitu. Dan percayalah, anak-anak itu akan membuka wawasan anak-anak lebih luas lagi tentang tempat-tempat baru. Itu juga bisa akan nambah kepercayaan dirinya dia, dan yang pasti tadi ya, anak belajar menahan diri juga, mengurangi perilaku konsumtif yang berlebihan pada anak. Mungkin itu tips-tipsnya ya yang bisa digunakan buat para moms paps di rumah. Oke, kayaknya seru banget ya. Memang itu tuh mudah-mudahan bisa tips-tipsnya berguna bagi Moms and Paps di rumah ya. Baik Moms and Paps, jika Moms and Paps merasa ini menarik buat Moms and Paps, silahkan di subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.